Assalamualaikum. Selamat datang Sobat Channel. Adi Suparman, kita akan membahas kajian akhir zaman. Selamat mengikuti. 3, 2, 1. Hubung antara tanda kecil kiamat ke tanda besar kiamat itu adalah Imam Mahdi. Gitu cara ininya ya. Nah, ini baru tanda besar yang pertama adalah Dukhan. Tanda pertama adalah Dukhan, ini Imam Mahdi. Kalau Imam Mahdi sudah muncul, berarti tak lama lagi Dukhan, gitu. Nah, baiklah. Adapun perbedaan antara tanda kecil kiamat dengan tanda besar kiamat, tanda kecil, dia tidak seluruh dunia bisa menyaksikan kejadiannya. Oh begitu? Ya, tanda besar kiamat seluruh dunia menyaksikan dan mengalami kejadiannya. Itu perbedaannya nanti ya. Yang kedua, tanda kecil kiamat dia punya waktu tertentu dan terbatas. Setelah itu selesai. Ya. Sementara tanda besar kiamat perbedaannya memang sifatnya yang pasti dia adalah global dan kejadiannya terlalu besar ya, dan itu beruntutan. Seperti pembukaan bukaan 1, bukaan 2 bagi wanita hamil mau melahirkan gitu ya. Kalau tanda kecil kiamat sifatnya lokal, tanda global. Kemudian tanda kecil kiamat itu disebutkan malah tempat-tempat kejadiannya. Ada yang di Irak, ada yang di Mekah Madinah, ada yang di Palestina, ada yang di Khurasan, ya, ada yang istilahnya disebutkan. Kadang-kadang nggak disebutkan, tetapi sudah pasti orang itu tempatnya di udah terjadi. Gitu tanda kecil kiamat. Ya, seperti penyebutan Arab oleh Rasulullah atau penyebutan daerah Tabuk dituruni salju dan sebagainya. Itu kan terjadinya di sana berarti. Ya, di tanah Arab. Termasuk ada gunung emas gitu? Ya, itu nanti di Irak ya, di Irak. Itu tanda kecil juga? Tanda kecil, itu masih masuk tanda kecil. Tetapi yang terkait dengan gunung emas itu termasuk tanda kecil di mana didahului dengan mengering dulu Sungai Efrat itu. Dan sejak 2013 sampai hari ini Sungai Efrat yang mengalir di Irak sudah kering. Sudah ngering ya. Sudah mengering. Dan itu hadisnya tegas, Nabi mengatakan la taqumu sa'ata yahsiral furat bi jabalin al-dhahab yaktatilun nas. Tidak akan terjadi kiamat sampai mengering dulu Sungai Efrat yang mengalir di Irak. Di mana saat itu nanti setelah itu tersingkaplah gunung emas. Gunung emas itu tersingkap yang menyebabkan manusia di muka bumi membawa senjata mereka ke sana untuk memperebutkan gunung emas itu. Fayuqtalu kullu mi'atin tis'atun wa tis'un rajulan. Maka setiap orang yang berperang di sana per 100 orangnya mati terbunuh 99 orang. Satu yang hidup. Fayaqulu kullu wahidin minhum la'alli akuna ana alladhi anju. Setiap orang yang hidup, setiap orang yang datang ke sana berharap semoga satu orang yang hidup itu saya orangnya. Di hadis Nabi yang lain, Nabi mewanti kepada umatnya, jangan pernah kamu ikut-ikutan perang di sana. Ya, untuk bisa mendapatkan emas itu. Karena bagaimanapun pada akhirnya emas itu akan jatuh ke tangan pemerintahan khilafah Islamiyah yang nanti akan dibagi-bagikan secara merata kepada umat Islam seluruh dunia. Gitu. Interesting. Jadi siapapun yang nanti dapat juga sebenarnya nggak akan dapat gitu. Ya nggak akan dapat. Tidak akan seorang pun bisa dapat. Jadi jangan pernah ikut-ikutan perang ke Irak nanti. Di Irak itu akan terjadi perang besar perebutan gunung emas itu. Dan ini sudah diumumkan oleh George Walker Bush. Ketika beliau masih di Gedung Putih ya, beliau menyampaikan satelit kita telah mendapatkan potensi emas yang sangat besar dalam perut bumi Irak. Potensi emas yang sangat besar. Amerika sebagai polisi dunia akan memastikan emas ini tidak jatuh ke tangan salah seorang di antara manapun para penjahat. Padahal penjahat sebenarnya itu dia. Apa urusannya dia di negeri orang kan gitu. Iya, makanya sejak itu Barack Obama melanjutkan pemerintahan dengan berupaya untuk tidak menarik tidak jadi menarik pasukan-pasukannya dan militer-militernya yang ada di beberapa pangkalan militer yang ada di daerah Timur Tengah. Kenapa? Persiapan untuk mendapatkan ini. Jadi peta sekarang agak mulai berubah nih. Oke, kita kembali. Jadi itu termasuk tanda kecil ya, itu tanda kecil kiamat. Kembali kita kepada pengakuan pihak yang mengatakan saya adalah Imam Mahdi, itu dipastikan bukan Imam Mahdi. Karena Imam Mahdi itu bahkan ketika dia akan dibaiat pun udah pasti orangnya, 100% dia orangnya. Ketika dia akan dibaiat, dia tetap akan menampik, dia akan tetap menolak. Saya bukan orangnya, kalian salah orang, cari orang lain yang agak mirip dengan saya, bukan saya. Menolak terus.
Lah gimana dengan orang sekarang? Sayalah Al-Mahdi, sayalah Al-Mahdi. Jelas bukan dia itu. Udah pasti bukan dia. Oh, jadi memang ciri utamanya dari Imam Mahdi adalah Nggak ngaku-ngaku. dia tidak mau diangkat. Maksudnya dia merasa bukan dia orangnya. Merasa bukan dia dan nggak mau. Kalaupun ciri-ciri itu lengkap pada dirinya dan sudah dia tahu bahwa dirinya nanti akan menjadi Al-Mahdi, dia tetap akan menolak Dia bukan akan saya. nggak mau. Gitu ya. Dan kalau orang ngaku berarti udah ciri pertama udah gagal. Pembohong. Oh. Itu jelas dia pembohong. Oke, terus yang kedua, kenapa kami pernah didatangi ya oleh tim yang mengklaim bahwa Muhammad Qasim yang ada di Pakistan itu adalah Al-Mahdi, datang ke pesantren, silaturahmi, petinggi-petingginya datang dan meyakinkan kami untuk mengajak bergabung, ayolah semacamnya. Saya katakan, kita ini kan diberi oleh Allah dan oleh Allah pegangan Al-Quran dan Sunnah. Yeah. Selagi berpegang pada Al-Quran dan Sunnah tidak akan pernah nyasar, nggak pernah sesat selama-lamanya. Dalam ilmu saya, ciri-ciri Al-Mahdi itu tidak terpenuhi pada orang yang kalian semua anggap sebagai Al-Mahdi, yaitu Muhammad Qasim. Apa aja? Ya, mulai dari fisiknya, tempat kelahirannya, bentuknya, suaranya, umurnya, semacamnya nggak memenuhi syarat semua. Gitu ya, tidak memenuhi syarat. Jadi kalau Al-Mahdi itu, dia jelas dari keturunan Nabi kan punya 2 orang cucu, Hasan dan Husain. Yang akan menjadi keturunan Imam Mahdi nanti adalah dari Hasan. Hasan ini dari karakter aslinya nggak suka jabatan, nggak suka kekuasaan, nggak suka pemerintahan. Dia hanya suka ilmu, suka amal, suka dakwah, ibaratnya begitu. Orang soleh, suka beramal. Ketika Ali bin Abi Thalib ayahnya terbunuh, kan sepakat ahlul halli wal aqdi, Dewan Syuro itu menyerahkan tampuk kekuasaan kekhalifahan berikutnya ke tangan beliau. Hanya 6 bulan. 6 bulan di tangannya, dan di tangannya dia lepaskan kekuasaan itu dengan cara menyatukan umat Islam yang saat itu terbelah 2. Satu belahan pusat kekuasaannya adalah Madinah Al-Munawwarah yang dipimpinnya, satu belahan yang lain di Damaskus yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Sehingga terjadi 2 kubu raksasa umat Islam ya, dan mereka sering bentrok. Oleh Hasan bin Ali yang memang tidak suka dengan jabatan dan kekuasaan dan dia ingin melihat persatuan umat, maka darahnya ini yang dingin dan sejuk, otaknya berpikir keras bagaimana bisa mempersatukan. Terpikir oleh beliau, saya akan serahkan tampuk kekuasaan yang di tangan saya sekarang kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, dengan ini umat akan bersatu. Dia panggil ahlul halli wal aqdi, diajak musyawarah, diajak as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, diajak musyawarah. Intinya semua sepakat, lalu diserahkanlah. Tepat di bulan ke-6 beliau menjadi khalifah. Jadi kata Nabi, khilafah Islamiyah itu, yang khilafah Rashidah itu adalah 30 tahun. 30 tahun. Ali bin Abi Thalib meninggal dunia itu baru 29 tahun 6 bulan. Sementara Nabi mengatakan 30 tahun. Mana yang 6 bulan lagi? Inilah dia di tangan Hasan bin Ali. Diserahkan kepada Muawiyah pas 30 tahun. Di tangan Muawiyah kekhilafan dirubah menjadi kerajaan. Nah, itulah fase ketiga. Itu awal kekhilafan menjadi monarki. Ya, panggilan tetap khalifah ya, tapi sistem yang dipakai udah sistem kerajaan. Sejak Muawiyah memegang tampuk kekhalifahan yang diserahkan oleh Hasan bin Ali. Oke, jadi darah Hasan ini ternyata ngalir ke keturunannya di masa yang akan datang, yaitu Imam Mahdi. Persis seperti itu. Imam Mahdi nggak suka pemerintahan. Masa itu menjadi pemimpin, kekuasaan nggak suka. Beda dengan Husain. Husain dia orangnya memang ini ya orator. Dia memang orangnya berdarah panas, revolusioner dan petarung ya. Dua-duanya jagoan tapi yang suka bertarung itu adalah Husain. Memang seperti ayahnya betul ini Husain ya. Ali bin Abi Thalib kan jago pedang, jago bulat, jago bela diri, kungfu dan sebagainya. Jadi Husain ini beda. Kalau kita lihat yang banyak Habib-habib yang memang asli murni dari keturunan mereka itu banyaknya dari Husain. Termasuk Habibuna Habib Rizik Syihab. Ini termasuk dari Husain bin Ali. Darahnya darah pejuang ya, darah revolusioner. Yang ngegas gitu ya. Membakar, bergelora sebagainya, nggak takut apapun kan. Beda dengan Hasan. Hasan betul-betul orangnya sejuk, tenang, tidak mau macam-macam misalnya. Ditawarin apapun dia nggak mau. Ya. Nah, nanti Imam Mahdi seperti itu karakternya. Justru malah turunnya dari Hasan bin Ali itu. Hasan yang lembut ya. Mestinya yang dibutuhkan kan yang kayak Husain bin Ali. Ternyata enggak. Ya malah munculnya dari sini. Makanya ketika ditawarkan kekuasaan kepada diri beliau sebagai khalifah yang nanti beliau menolak. Nolaknya itu bukan sok-sok tawadhu. Bukan pura-pura enggak suka jabatan. Memang betul-betul enggak mau.
ada juga emang yang sok nolak, padahal nolak butuh gitu, Ya, baca juga gitu untuk kan. naikkan gengsinya, Ya. pura-pura nolak dulu gitu kan. Ya pencitraan lah gitu kan. Ya. Kalau ini enggak, betul-betul murni dia tidak mau. Jadi Mas Hari, selanjutnya Imam Mahdi ini dia lahirnya di Madinah. Nah, Muhammad Qasim lahirnya di mana? Di Pakistan. Iya. Kemudian kata Rasulullah, yushbihuni fil khuluqi wala yushbihuni fil khalqi. Dari sini saja sudah berbeda habis antara Muhammad Qasim dengan Al-Mahdi yang sebenarnya. Kenapa? Yushbihuni fil khuluqi. Dia benar-benar mirip dengan saya dalam hal akhlak. Tapi dia tidak mirip dengan saya dalam hal bentuk.